Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Ipin 17. Kesempatan kali ini saya akan mereview singkat tentang HM DVR-S, onboard DVR keluaran Happy Model. Seperti ini. Maaf, isinya sudah saya pasang di micin ya, di drone brush. Jadi ini tinggal kotaknya aja. Jadi kalau mau pasang ke drone atau micin ukuran kecil seperti ini, kita harus mengeluarkan dia dari case-nya ya, case bawaannya ini. Tapi kalau masangnya ke drone besar seperti ukuran 5 in atau 7 in misalnya ya, saya rasa ini pakai aja case-nya ini supaya lebih melindungi si DVR-nya sendiri. Jadi kalau kita beli DVR ini, dia datang dengan manual. Jadi untuk wiringnya di sini jelas banget. Jadi dijelaskan speknya segala macam. Dan untuk wiring, umpamanya mau pasangnya di drone juga bisa, atau di darat, misalnya di monitor FPV atau di Google bisa juga. Tapi di sini yang akan saya bahas, akan saya pasang di drone ya, di micin. Sebenarnya awalnya saya mau pasang di drone brushless ini, Cape RC Phantom ya. Cuman karena saya rasa lebih mudah masangnya di micin ini, di drone brush ini, jadi saya pilih untuk dipasang di sini aja. Saya putuskan untuk dipasang di sini aja. Saat ini DVR-nya sudah terpasang di micinnya ya, di drone-nya. Bisa dilihat sesak banget ya, frame-nya di dalam ini, dia nempel di top, di atasnya, di atas apa namanya, FC-nya. Sedangkan di sini di bagian atas ada VTX AKK Nano 3 dan kamera, juga ada kamera ya. Kamera, bukan kamera I/O nih, kamera split 600 TVL, ringan banget nih. Kenapa saya pilih kamera ini nanti akan saya jelaskan kembali. Oke, saya akan buka aja kanopinya supaya kita bisa lihat lebih jelas. Ya, ini kanopi sudah saya buka, jadi bisa dilihat DVR-nya sudah terpasang di frame di atas FC ya. Saya pakai double tip aja. Jadi DVR HM DVR-S ini mampu merekam, sebenarnya kalau lihat dari hasil rekamannya dia resolusinya 720p ya. Tapi kalau dilihat speknya betul-betul, sebenarnya dia hanya merekam di resolusi 480p. Jadi memang hasil rekamannya di SD card itu resolusinya 720p. Jadi sepertinya di stretch ya. Makanya hasilnya kalau saya bilang sih enggak murni 720p. Jadi agak pecah gitu sedikit. Cuman lebih tajam sih, lebih tajam daripada kita ngerekam via Google. DVR ini perlu daya 5 volt. Jadi murni 5 volt. Jadi di bawah 5 volt dia enggak bisa. Powernya itu saya ambil dari VTX ya. Nah, dari VTX AKK Nano ini. AKK Nano ini kan outputnya untuk kamera 5 volt. Kalau nggak salah, seingat saya itu currentnya 300 mAh. Sedangkan kamera ini sendiri butuhnya cuman sekitar 80 mAh kalau nggak salah. Sedangkan
HMDVR butuhnya sekitar 260 mAh. Jadi total memang lebih dari 300 mAh, cuman ya masih oke lah. Jadi untuk AKK Nanonya sendiri saya rasa masih aman aja. Kelebihannya kita pakai onboard DVR lagi, onboard DVR ini ada input audio. Jadi kita bisa pakai mic ya, mic kecil seperti ini. Nah, ini sebenarnya nggak penting sih. Jadi paling dia mic ini ngerekam suara propeller aja. Cuman ya ada nilai lebih sedikit. Jadi kalau umpamanya kita playback di laptop itu, kita bisa tahu oh putaran motor itu tinggi atau rendah atau bagaimana, itu bisa diketahui dari suara propeller itu sendiri. Ada kelebihan di situ. Jadi tidak hanya kita isi musik aja, tapi kita bisa ikut ikut memberikan suara tambahan itu dari propeller. Jadi feel-nya itu seperti terbang sungguhan gitu. Nah, kenapa saya bilang kan, kenapa saya pilih kamera ini. DVR ini, kalau kita beli DVR ini tidak termasuk mic ya. Jadi dia cuman ada slot untuk ada slot untuk untuk memasang mic, tapi mic-nya sendiri tidak dikasih. Nah, kamera split ini datang dengan onboard mic. Jadi dia terpasangnya sebenarnya di kamera ini, cuman saya solder, saya lepas, saya pasang di DVR. Nah, itu dia. Untuk link pembeliannya kedua item ini ada di deskripsi video ya. Nanti bisa dicek. Untuk DVR HMDVR ini saya bilang sama persis ya dengan merek Lantian. Saya udah searching beberapa lama juga, saya bandingkan, itu persis sama. Kalau nggak dibilang sama itu sama persis ya, satu produk sebenarnya. Mungkin di branding aja, satu Lantian, satu Happy Model gitu. Ada satu lagi merek yaitu Runcam DVR. Nah, kalau Runcam DVR itu dia ukurannya lebih besar. Jadi dia desainnya itu stack ya. Jadi kalau Runcam DVR itu enaknya dipasang di drone, seperti drone berasal seperti ini, karena ukurannya 20x20 kalau nggak salah. Jadi stack dia, dan dia punya banyak keunggulan dibandingkan merek HMDVR atau Lantian, yaitu sama-sama punya input audio, dan juga ada lagi untuk start sama stop recordingnya bisa lewat FC. Jadi ORT, kita solder ke ORT satu dari Runcam itu, DVR Runcam ke FC. Jadi waktu terbang sebelum terbang kita bisa switch di remote, tinggal pilih aja switch yang mana, switch start dan stop gitu. Sedangkan kalau merek HMDVR ini murni manual. Di sini ada tombol untuk start dan stop. Nah, ini dia. Jadi kalau momennya pertama kali colok baterai, kita mau memulai merekam, kita colok dulu, kita pencet dulu sekali sampai LED-nya ini berkedip. Nah, kalau momennya sebelum rekam, dia idle, LED-nya ini solid. Jadi kalau kita mau merekam, kita pencet sekali, dia akan berkedip. Nanti kalau sudah landing, kita harus menekan kembali sekali, jadi LED-nya kembali solid, nggak berkedip lagi. Nah, itu salah satu minusnya atau kekurangannya HMDVR ini. Kalau seumpama kita lupa
mencet ya sudah, terbang, tidak punya footage. Dan ada satu lagi, kalau apabila kita memang ingat ya, kita pencet sebelum terbang, kita pencet kedip, lalu kita terbang dan crash atau tidak crash, turun landing, langsung kita cabut baterai tanpa menekan tombol stop, footage-nya juga tidak terekam. Itu kekurangannya. Jadi di sini harus kita harus teliti betul. Sebelum terbang harus dipencet untuk mulai start, dan setelah terbang sebelum matikan baterai, sebelum menyabut baterai harus kita pencet lagi sekali untuk menyimpan. Slot SD card ada di sini ya. SD card-nya kalau bisa pakai kelas 10 ya, di atas, pokoknya kelas 10 ke atas lah, supaya tidak ada kendala waktu proses penyimpanan nanti atau hasilnya. Soalnya biasanya kalau di bawah kelas 10 bisa, maunya kelas 4 gitu bisa, tapi ya, hasil rekamannya biasanya sendat-sendat, jadi kayak jeda gitu, berhenti nyambung lagi, berhenti nyambung lagi gitu. Untuk wiringnya mungkin nggak perlu saya jelaskan ya, karena di manual tadi sudah jelas tadi, tapi di sini yang saya pakai dari AKK Nano, ambil dari baterai langsung ya, lewat soket ini. Dan untuk dari kamera, untuk kamera itu masuk ke DVR ini, dia ambil power ya, merah, hitam, sama video in ya. Jadi sebenarnya DVR ini ada di antara, ada posisinya ada di tengah-tengah ya, antara kamera dan video transmitter atau VTX. Jadi dari kamera ini videonya lari ke DVR dulu, diproses, direkam, lalu diteruskan ke VTX untuk ditransmit ke Google, ke darat. Jadi lewat ini soket ini ke AKK Nano ya. Jadi ini DVR-nya sendiri ambil power juga dari AKK Nano, dan DVR ini ngasih power ke kamera ya. Jadi posisinya seperti ini. Oke, saya rasa cukup sampai di sini review singkat saya tentang onboard DVR HM DVR-S. Saya harapkan setelah melihat review singkat saya ini bisa diambil keputusan apakah mau memakai onboard DVR atau kembali ke cara konvensional seperti semula, yaitu merekam via Google. Memang ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing, jadi bisa kalian pilih mana yang lebih sesuai dengan kebutuhannya. Dan kalau tidak berkeberatan, mohon like dan subscribe channel Ipin 17 supaya di masa depan saya bisa lebih mengembangkan channel ini dan bisa lebih mereview lebih banyak lagi item-item RC, sehingga bisa didapatkan referensi yang tepat dan akurat, tidak salah pilih dalam membeli atau memakai produk-produk RC, serta juga tutorial singkat yang mungkin berguna untuk kelancaran hobi kita ini. Oke, terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.